Malam hari ini kita akan bahas topik yang ringan, kelanjutan dari pelajaran kita tentang Efraim dan Manasye, ya. Judulnya adalah mengelilingi gunung, ya. Topik ini diambil dari Ulangan 2 ayat 1 sampai 3. Ulangan 2 ayat 1 sampai 3. Oke. Judulnya ini, Around the Mountain, mengelilingi bumi. Mengelilingi gunung, ya. Bentar ya. Salah. Oh, ini. Kebolak-balik. Ulangan 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu seharusnya kalau berjalan lurus terus-menerus itu 11 sampai 12 hari jalan itu sudah sampai. Tetapi bangsa Israel menempuh perjalanan ini selama 40 tahun, ya. Kenapa? Mereka muter-muter di pegunungan Sinai gitu ya. Mereka berputar terus. Kenapa mereka berputar, tidak dikasih jalan yang lurus? Karena Tuhan punya satu alasan, ya. Nanti yang kita lihat di sini. Dibilang lama mereka berjalan keliling pegunungan itu. Sampai akhirnya Allah berbicara lagi dengan orang Israel, disuruh belok. Bicara tentang apa? Ini masa waktu menunggu, ya. Time, ya. Ada yang menunggu jawaban doa, ada yang menunggu panduan daripada Tuhan, ya. Gak langsung dijawab. Dan bangsa Israel sendiri keliling-keliling bumi ini, gunung itu lama sekali, ya. Akhirnya ada satu masa mereka komplain, ya. Mereka komplain. Kemudian kita lihat di Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Oke, di sini. Saya lagi mencoba pakai PowerPoint, lagi belajar, ya, supaya bisa lebih baik lagi mengajar. Jadi ini saya coba bikin pertama kali. Bilangan 11 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ketika keadaan menjadi begitu monoton, ya, kebayang berjalan terus muter-muter di satu gunung, gak kelihatan ini mau arahnya kemana. Di situ manusia cenderung untuk komplain. Termasuk saya pun juga berjuang gitu, ya. Yang sulit dalam kehidupan itu Yang sulit di dalam kehidupan kita itu adalah karena kehidupan itu kadang-kadang berjalan seperti biasa-biasa saja, ya, bersifat keseharian, monoton, tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi gitu, ya. Maka biasa orang menjadi bosan, ya. That's why di dalam pelayanan
bisa banyak orang yang mundur, ya. Di dalam mengikut Tuhan, ya, di dalam pernikahan juga bisa terjadi demikian, karena berjalan terus kayak rutinitas monoton gitu ya. Nah, bangsa Israel pun demikian, mereka komplain. Padahal sesungguhnya walaupun mereka belum sampai tanah perjanjian, tetapi Allah menyediakan mana bagi mereka, ya. Mereka ingin makan daging, dikasih daging burung puyuh, ya. Baju mereka nggak rusak, sepatu mereka, kasut mereka nggak rusak, ya. Mereka adalah yang paling penting, mereka bukan lagi budak, tapi mereka adalah orang-orang merdeka, ya. Tetapi karena terus-menerus belum kelihatan mau dibawa kemana, mereka komplain, ya. Mereka teringat akan makanan di Mesir. Mereka teringat akan makanan di Mesir. Bagaimana solusinya? Ya, ada satu, sebentar ya, jangan lupa di mute. Mana nih? Ya. Kadang-kadang kita seringkali berpikir tuh seperti begini ya. Mesti ada sesuatu yang terjadi, kemudian baru kita bersyukur. Mesti ada sesuatu yang terjadi atau supposed to happen, baru kemudian kita itu terjadi dan kita bersyukur. Ya. Bagaimana kalau kita berpikir bahwa kadang-kadang ada hal yang Tuhan tidak izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita bersyukur akan hal tersebut. Ya. Misalnya, saya bersyukur hari ini saya masih bisa bernapas tanpa perlu oksigen tambahan. Saya bersyukur tidak ada di meja operasi. Saya bersyukur ada mobil yang bisa dipakai buat pergi-pergi. Saya bersyukur atas doa-doa saya yang tidak dijawab oleh Allah. Coba kalau dijawab, mungkin ceritanya akan berbeda, ya. Jadi kita bisa bersyukur atas hal-hal yang tidak terjadi dalam hidup kita. Nah, ini cara berpikir yang kita mesti latih. Kadang-kadang orang mikir sesuatu itu harus terjadi baru dia bersyukur. Bagaimana kalau hal yang tidak terjadi? Sebenarnya itu pun mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, orang Israel mengeluh, dan mengeluh. Kita lihat dari beberapa contoh cerita ya. Ada 3 cerita yang akan saya bawakan di sini. Yang pertama itu dari Yosua 6 ayat 3 dan ayat 4. Yosua 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yosua 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala." Ketika bangsa Israel mau disuruh untuk menaklukkan kota Yeriko, Allah perintahkan setiap hari kumpul, kemudian kamu keliling kota itu selama sekali, ya, selama 6 hari, sehari sekali. Di hari yang ke-7 kelilingnya 7 kali. Bapak Ibu coba bayangkan sebagai prajurit Israel, ya, atau sebagai orang-orang, ya, prajurit lah. Dia pamit sama istrinya, "Ma, saya pergi ya, mau perang, doain semoga selamat," gitu ya. Tapi pas nyampe, kemudian Yosua kasih perintah, "Kita hari ini nggak perang. Kita berbaris keliling tembok kota Yeriko, puterin itu kota. Syaratnya diem, nggak boleh ada suara, nggak boleh bicara, ya.
Hari pertama pulang, habis selesai disuruh pulang. Sampai di rumah istrinya tanya, "Pak, tadi menang perang ya?" Dia jawab, "Boro-boro perang," gitu ya. Kita cuma disuruh keliling kota tersebut. Hari kedua sama, pamit lagi, balik lagi, dikasih tahu cuma disuruh keliling. Hari ketiga, hari keempat, mungkin ini akan bertambah berat. Kenapa? Selama hari-hari tersebut tidak ada kemajuan yang kelihatan, ya. Bayangkan kalau dia pakai seragam lengkap, ya, tetapi nggak perang, cuma disuruh keliling. Kemudian nanti orang-orang dari Yeriko itu ada dari atas tembok, liatin orang Israel. Ini orang Israel gila atau apa ya? Pakai baju tentara, tapi nggak perang, cuman keliling doang kota kita. Ini maunya apa? Ya. Tetapi ini dilakukan terus sampai hari ke-5, hari ke-6, dan di hari ke-7 mereka keliling tembok itu 7 kali. Dan yang terjadi kita tahu, tembok itu pun roboh. Akhirnya kota Yeriko berhasil ditaklukkan. Ya. Cerita yang pertama, tembok Yeriko dikelilingi selama 7 hari. Ya. Cerita yang kedua dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Cerita tentang Naaman, ya. Di ayat 1 dulu saya baca. Naaman, panglima Raja Aram, dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, perhatikan, oleh Naaman ini Tuhan bahasa aslinya itu Yahweh, YHWH, nama Allah, ya. Yahweh telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini orang yang gara-gara dia Allah kasih kemenangan buat orang Aram. Tapi orang ini sakit kusta. Kemudian dia punya bos bilang, "Saya dengar di Israel ada nabi," gitu ya. Dia datanglah ke Israel, mau ketemu dengan Elisa. Waktu dia nyampe di rumah Elisa, Elisa bahkan nggak turun untuk ketemu dengan panglima ini, ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Naaman marah. Masa? Tapi kita bisa mengerti, ini panglima datang mau ketemu nabi, nabinya nggak turun, nggak mau keluar rumah. Nabinya suruh pembantu yang suruh pembantu kasih tahu sama Naaman, pergi cebur diri di sungai Yordan. Naaman sampai bilang, "Emang gak ada sungai yang lain kah di saya punya tempat? Mesti cebur di sungai Yordan." Mestinya kan dia keluar, gerak-gerakin tangannya kayak tumpang tangan gitu loh. Nah ini, seringkali kita memaksa untuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita sesuai dengan cara kita. Tetapi di dalam mengikut Tuhan sampai hari ini, saya berani percaya gitu ya, bahwa Tuhan tolong kita itu dengan cara yang nggak kepikiran gitu ya. Jadi kita jangan berharap ya ke siapa-siapa. Tuhan bisa kirim siapa aja untuk menolong hidup kita, ya, dengan caranya yang kita nggak mengerti, ya. Tetapi Naaman dia taat juga, dia taat, dia pergi nyemplung, ya. Selama berapa kali tuh? 7 kali ya. Dia nyemplung selama 7 kali. Kebayang nggak? Panglima nyemplung dia bukan panglima Israel. Jadi ini orang asing nyemplung di sungai Yordan. Waktu dia nyemplung, dia keluar masih kusta. Nyemplung lagi, orang-orang udah mulai kumpul. Wah, ada panglima besar nih nyemplung di sungai Yordan. Dia pasti dalam hati, aduh, saya kelihatan bodoh gitu ya, nyemplung di sini gitu ya. Tetapi dia terus cemplung, bangun, cemplung, bangun, cemplung, bangun. Orang baptis aja cuma cemplung sekali. Tetapi Naaman
nyemplung sampai 7 kali. Dan akhirnya ketika yang ke-7 dia sembuh. Dia sembuh. Pertanyaannya, kenapa mesti 7 kali? Kenapa tembok Yeriko mesti 7 hari? Di hari ke-7 mesti 7 kali. Naaman juga mesti nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Ya. Sama yang terakhir cerita di Yohanes 4. Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Yohanes 4. Di ayat berapa ya? Lupa. Yang kelima gitu ya. Oh ya, ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Perempuan Samaria ini dia datang timba sumur, air di sumur tengah hari ya. Kemudian Tuhan Yesus sengaja lewat ke situ untuk ketemu dengan dia. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Pergi, panggil suamimu, suruh dia datang ke sini." Kemudian perempuan itu berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi wanita ini sudah punya 5 plus 1 ya. Udah 6 ya. Singkat cerita, ketika dia ketemu dengan Yesus, kemudian dia percaya Yesuslah Mesias ya. Hamba Allah yang harus mati nanti. Maka wanita ini pun dia percaya dan nanti dia pergi ke kota, dia nginjilin satu kota dan satu kota pun bertobat ya. Perempuan ini punya 6, 5 plus 1 ya. 6 itu adalah angka dari manusia. 6 itu angka manusia ya, lambang dari kekuatan manusia. 666 itu lambang dari antikris, kita tahu. Manusia yang ingin menjadi Allah ya. Manusia yang ingin menjadi Allah. Kalau 7 itu angka Tuhan. 7 itu angkanya Tuhan ya. Jangan berhenti di 6 ya. Si orang-orang Israel itu tidak berhenti di putaran ke-6. Mereka terus, dan di putaran ke-7 terjadi mujizat, temboknya runtuh. Naaman nyemplung juga sebanyak 7 kali dan akhirnya dia sembuh. Perempuan ini pun juga dia bertemu dengan pribadi yang ke-7, yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa mesti sampai 7 kali? Di samping tadi ya, itu ya cuman pengetahuan lah Alkitab ya. Apakah Tuhan mau mempermalukan Naaman? Apakah Tuhan mau mempermalukan orang Israel? Kenapa mesti sampai 7 hari? Kenapa mesti nyemplung sampai 7 kali gitu ya? Kenapa nggak langsung? Kenapa? Emang nggak bisa sekali doang? Dan tolong ini jangan dijadikan suatu patokan ya. Jadi kalau berdoa mesti 7 kali gitu ya. Atau semua mesti 7 kali. Enggak, ini cerita pada konteksnya waktu itu ya. Apakah Tuhan mau mempermalukan kita? Membuat kita menunggu, membuat kita mesti melakukan muter-muter gunung terus-menerus gitu ya. Baru lama kemudian baru Tuhan suruh belok. Wong muter baru berapa hari suruh belok sudah, ngapain mesti tunggu sampai lama gitu loh. Kenapa mesti sampai 40 tahun baru bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian? Kenapa mesti sampai 40 tahun? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita hubungkan dengan banyak cerita yang lain ya. Misalnya Musa, hamba Tuhan yang luar biasa itu kan dipakai oleh Allah. Tetapi Musa itu 40 tahun pertama dia tinggal di Mesir. Dia prince ya of Egypt ya. Tetapi setelah dia bunuh orang Mesir, dia lari. Kemudian di padang gurun dia tinggal, dia menikah dengan siapa tuh? Sifora ya. Imam Midian punya anak.
dia gembalain kambing domba mertuanya. Selama berapa tahun? 40 tahun. Kebayang, gembalain kambing domba aja udah pekerjaan yang monoton dan terus menerus. Sudah gitu, ini mertua punya lagi. Kalau ada apa-apa nggak bisa komplain. Jadi kebayang, Musa yang seorang prince 40 tahun di istana, tahu-tahu mesti jadi gembala kambing domba mertuanya 40 tahun. Baru kemudian Allah menampakkan diri di semak belukar, ya. Kenapa mesti tunggu sampai 40 tahun? Kenapa Daud setelah diurapi oleh Samuel, nanti kalau kita baca ceritanya, Daud tidak langsung menjadi raja. Malah setelah dia diurapi, Daud itu masih sempat kerja terus sama bapaknya, gembalain kambing domba bapaknya. Sampai akhirnya nanti dia kalahkan Goliat, baru kemudian dapat promosi, ya. Daud itu sudah diurapi jadi raja, tetapi dia belum diangkat jadi raja. Bahkan dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Kenapa mesti lewatin proses yang panjang tersebut? Ini jadi tanda tanya. Tanda tanya lagi yang berikut ya. Hari ini banyak tanda tanyanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung melayani di umur 17 tahun begitu? Kenapa mesti tunggu sampai 30? Kemudian 33 baru disalib. Kenapa nggak langsung melayani? Bukankah dia adalah anak Allah? Kita tahu jawabannya ya, karena Yesus perlu bertumbuh ya. Jiwanya itu berkembang sepenuhnya itu sebagai manusia ya. Di Ibrani 5 ayat 8 kita lihat. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Nanti baru kita lihat relasinya dengan kehidupan kita apa. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan, dideritanya. Masa-masa penantian sampai dengan dipakai oleh Allah, sampai dengan kemudian kita dipromosikan ya. Itu adalah masa-masa penderitaan. Keliling gunung itu menderita. Kelilingi kota Yeriko itu menderita, malu. Ya, nyemplung di sungai buat Naaman itu memalukan. Tetapi itu perlu ya. Itu perlu untuk apa? Belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ya. Nanti lain kali kita bahas. Penderitaan itu membuat mostly kebanyakan orang di dalam penderitaan mereka menemukan Allah. Ya. Mereka menemukan Allah. Terakhir saya lihat si Jim Carrey. Jim Carrey itu di YouTube dia ada kesaksian, dia bilang lewat penderitaan saya menemukan Kristus. Jim Carrey. Gak kebayang tuh orang begitu lucunya ya, bisa berkhotbah, bisa menginjili itu ya. Lewat penderitaan dia menemukan Kristus. Saya nggak tahu penderitaan apa yang dia alami ya. Kenapa Daud mesti nunggu lama? Kenapa Musa mesti nunggu lama? Karena Tuhan perlu memproses kita. Tuhan perlu merubah hati kita sebelum kita menerima jawaban atau ya jawaban dari doa kita, mujizat yang kita nantikan ya. Kalau dikasih terlalu cepat, kita nggak siap, itu malah merusak hidup kita. Allah itu mau lihat ya, di dalam penantian bagaimana sikap kita. Di dalam menantikan janji Tuhan digenapi, bagaimana sikap kita. Perhatikan di contoh yang pertama. Siapa yang suruh orang Israel keliling gunung? Tuhan. Yang suruh keliling gunung Tuhan. Ya. Kalau Tuhan suruh keliling gunung, kemudian mereka keliling, bahkan sampai 40 tahun.
gunungnya nggak roboh. Kalau tembok Yeriko kan temboknya roboh. Naaman nyemplung, dia sembuh. Tapi mereka keliling-keliling gunung, itu gunungnya nggak rubuh. Tetapi akhirnya mereka disuruh belok. Kenapa? Kalau itu keliling gunung tidak merubah gunungnya, maybe it's not about changing the mountain, but it's about changing you. Bukan Allah mau merubah gunung tersebut, tetapi yang Allah mau rubah adalah hati kita. Lewat masalah yang kita alami, mungkin kita berdoa, kadang-kadang ada masalah yang tidak pernah selesai dalam hidup seseorang. Ya, tidak pernah selesai. Kadang-kadang dulu saya bingung ya, kok ada ya orang, ini masalah kok dia nggak keluar-keluar gitu loh. Kadang-kadang manusia kan mikir, ini ada yang salah nggak dalam hidup dia? Jangan-jangan gitu ya, kayak murid-murid, dia ada dosa apa gitu ya. Kok dari satu masalah ini terus. Ada yang problemnya itu dan itu terus. Ya. Kemungkinan bisa jadi mungkin itu masalah yang kayak Paulus berdoa supaya ada utusan iblis diambil daripada dia itu kan ya. Kemudian Allah berkata, saya nggak ambil. Paulus 3 kali berdoa. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru saya taruh itu supaya kamu jangan sombong. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Engkau berharap kepadaku, engkau tidak sombong, dan engkau selamat. Daripada saya angkat, kamu gak punya problem, gak punya masalah, gak punya tantangan, akhirnya kamu hanyut oleh dunia, kamu tidak selamat. Jadi, kalau yang kita kelilingi itu gunung dalam tanda kutip, berarti jangan berharap gunungnya yang berubah, gunungnya rubuh. Tetapi kita yang mesti berubah. Karena gunung itu tetap akan ada di situ. Masalahnya nggak berubah. Tetapi mungkin yang Tuhan mau rubah adalah cara kita menghadapi masalah. Kadang-kadang mungkin juga bisa berteman dengan masalah, gitu ya. Tuhan mau mendewasakan anak-anaknya. Ya, Tuhan mau mendewasakan anak-anaknya. Karena ingat ya pelajaran kita, mujizat yang terbesar itu bukan gunung pindah ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah. Itu mujizat fisik. Tetapi mujizat yang terbesar itu adalah mujizat hati. Pohon sirkamon itu yang tercampak ke laut. Artinya kita tidak punya kepahitan. Kita bisa mengampuni. Kita bisa makin menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah mujizat yang terbesar. Coba kita baca di satu perikop Ulangan 8. Ya, saya bacakan pelan-pelan aja deh. Ulangan 8. Agak panjang, saya coba bacain. Teresapi baik-baik perkataan ini ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Perhatikan, dengan maksud apa 40 tahun? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau, menguji ya. Apakah untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan. Diberi lapar dulu, baru dikasih makan. Ya, makanan yang tidak kau kenal, mana? Ya, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi untuk mengajar. Masalah yang orang Israel lewati, itu Allah pakai untuk mengajar. Supaya mereka bisa mengerti bahwa hey, kamu bukan hidup dari roti saja, tapi kamu hidup dari segala yang keluar dari mulutku, kata Allah. Bukankah benar kalau kita masih hidup hari ini? Karena Allah yang masih mengizinkan kita hidup. Kalau dia bilang napasnya stop, kita langsung pulang. Jadi kita hidup ini bukan hanya karena roti. Roti bikin kita
Kenyang, betul. Tapi kalau Allah sudah tidak mau kasih kehidupan lagi, mau dipanggil pulang, manusia mau sehebat apapun, pulang. Dia nggak bilang pura-pura nggak dengar. Nggak dengar Tuhan, nggak bisa. Ya. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunung yang kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Allah kita Allah yang baik. Dia mau kita menikmati seperti orang Israel menikmati tanah Kanaan. Dia juga mau suatu hari nanti kita semua masuk ke Yerusalem baru, menikmati kota tersebut, menikmati hadiratnya, tinggal bersama dengan Dia. Tetapi sebelum kita masuk ke kota Yerusalem baru, kita perlu dibentuk di padang gurun bumi ini. Nah, selama kita dibentuk, dipersiapkan, kita jangan ikut orang Israel itu mengeluh, marah, ya, dibilang orang-orang bajingan gitu ya. Kita harus dengan tekun, ya, tekun mengikuti Tuhan. Ya. Allah mau membentuk kita supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Ya, Roma 8, 28, 29. Segala perkara itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, maka mungkin ada gunung yang sedang saya alami hari ini. Kelilingin aja. Kelilingin aja. Ya, sampai suatu hari engkau dengar Tuhan bilang, belok, lakukan ini, baru kita lakukan. Ya, kalau itu tembok, tetap juga tekun keliling. Ya, kalau kita tidak bisa mengelilingi gunung dengan damai, maka Tuhan gak bisa menggunakan kita atau memakai hidup kita ketika saatnya untuk berbelok. Saya ulang, Tuhan membentuk kita itu di jalan yang memutar, ya. Kalau di jalan memutar, kita nggak bisa having peace, nggak bisa ada damai, ada ketenangan. Banyak kali kan kita komplain, marah, atau kita bosan, ya. Yang paling sering itu bosan, ya. Ketika keadaan monoton itu bosan, ya. Ngajar puluhan tahun loh. Sudah mungkin ya belasan ke atau 20 sudah. Terus. Habis ngajar, bikin lagi bahan. Habis itu ngajar lagi. Terus. Orang tanya, Free, ada bosannya nggak? Kadang-kadang, ada. Saya bukan dibilang nggak ada, ya. Ada momen-momen tersebut juga ada. Ya, kalau orang lain bilang dia nggak, ya dia lebih ini, bagus gitu ya. Tapi saya nggak, saya juga ngalamin hal demikian ya. Kadang-kadang kita lakukan terus, itu jadi sesuatu yang kayak monoton, ya. Nah, ini yang bahaya. Ingat, kita ikut Tuhan itu kan kayak lari maraton, ya. Jangan kita sudah mulai dengan roh, kemudian kita mengakhirinya dengan daging. Seringkali karena bosan, biasanya ya, ini di luar sana ya, bapak-bapak mulai cari yang bikin gak bosan. Bukan bapak-bapak aja, ibu-ibu juga ikut-ikutan, ya, mencari sesuatu supaya gak bosan. Nah,
Syukur-syukur sesuatu itu bukan bikin dia berdosa, gitu loh. Tapi kebanyakan malah akhirnya terbelenggu, ya. Karena apa? Bosan. Kehidupan itu bersifat keseharian, rutinitas, terus. Mak pagi bangun, antar sekolah, pulang, masak, siapin, terus. Bapak-bapak pergi kantor, sore pulang capek, tidur, istirahat, besok pergi lagi, pulang lagi, terus. Ya sama, saya juga habis ngajar, kerja lagi bikin bahan, ngajar lagi, habis ngajar lagi, bikin bahan lagi, ngajar lagi, terus. Over and over again, for years, bertahun-tahun. Dan lebih sulit lagi kalau kita kerja misalnya tidak ada kelihatan gitu ya. Kapan ini dinaikin gajinya gitu ya? Kapan dapat promosi? Kerja bertahun-tahun, terus di posisi yang sama, terus dengan gaji yang sama, terus dengan keadaan yang stuck di situ. Wah, itu nggak gampang. Itu kayak orang Israel di padang gurun, keliling terus. Kalau ada progres, kita semangat lagi gitu ya, semangat lagi. Nah, saya tadi sempat bikin yang PowerPoint, saya nggak tahu tadi jadinya teman-teman kelihatan apa enggak gitu ya. Tapi saya coba sesuatu yang baru, kemudian ya jadi lebih exciting ya. Orang-orang tahu saya cuma bisa tulis di papan tulis. Ya, saya mau coba ya. Dan hari ini juga saya khotbah pakai ini. Ini juga karena ide dari teman-teman kemarin ya, yang datang ke sini buat bantu saya ya. Jadi puji Tuhan lah, kita lagi ada progres ya, saya senang. Saya bisa melayani lebih baik lagi, bagus ya. Nah, seringkali rutinitas itu ya. Seringkali kalau kita melakukan sesuatu rutinitas dan situasinya nggak berubah ya, itu yang bisa bikin orang itu menyerah. Nah, ini jangan ya. Orang Israel, mereka sempat komplain. Nah, kita lihat ada satu cerita lagi yang menarik orang Israel ya. Kenapa sih mereka mesti keliling sampai 40 tahun di padang gurun? Kenapa nggak dibawa jalan yang lurus aja? Kalau jalan lurus terus cuma 11 hari. Kebayang jarak tempuh 11 hari ditempuh dalam 40 tahun. Aduh, orang Israel kalau hari ini dia lihat di perjanjian lama, dia, aduh, kenapa saya sampai 40 tahun? Kenapa dia 40 tahun? Jawabannya ada di sini. Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Nah, ini dia. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah, Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Jadi ini long time before orang Israel diperbudak, Allah sudah kasih tahu sama Abraham, nanti lu punya keturunan, kan Abraham, Ishak, Yakub. Yakub kan Israel nih. Nah, Yakub punya anak cucu ini yang nanti diperbudak nih di Mesir, ya. Allah udah ngomong dulu sama Abraham. Nanti mereka akan jadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Garis bawahi, diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Kita lihat di Keluaran 12. Ayat 40 dan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir, ini tepat persis, adalah 430 tahun. Loh, Free, tadi di atas bilang diperbudak 400 tahun. Tapi ini mereka di Mesir 430 tahun. Yang benar yang mana? Betul. Mereka itu tinggal di Mesir 430. Waktu itu 30 tahun pertama, itu kan Yusuf masih hidup. Yusuf kan yang orang nomor 2 di Mesir. Jadi mereka belum jadi budak. Tapi setelah Yusuf mati, mereka baru diperbudak oleh Firaun, ya, orang Mesir. Nah, jadi tepat 400 tahun, ya. Kemudian
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga. Tepat pada hari itu juga. Kalau Allah sudah berfirman 400 tahun diperbudak, berarti hanya 400 tahun. Bukan hanya lah. 400 tahun diperbudak. Tepat genap 400 tahun, mereka keluar. Bukan lagi budak. Dan memang mereka keluar. Tepat hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Garis bawahi pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Ya. Tetapi lihat di Keluaran 13 ayat 17. Satu bab berikutnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, kenapa? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Kenapa mereka dibikin jalan berputar? Karena Allah tahu mereka nggak siap untuk berperang. Seharusnya 400 tahun ada di Mesir, kemudian 40 tahun dibentuk di padang gurun lah ya. Harusnya itu bisa, bukan 40 tahun, bertahun-tahun kemudian dibentuk di padang gurun, itu harusnya sudah buat mereka jadi pasukan. Harusnya mereka itu mentalnya itu jangan mental budak, mentalnya harus mental pasukan. Ketemu orang Amori, perang, menang, lanjut lagi. Ketemu orang Het, perang, menang, maju lagi. Maka 11 hari atau 12 hari nyampe tanah Kanaan. Tapi karena mental mereka masih mental budak, makanya Allah bikin mereka jalan memutar. Mereka jalan mutar. Ya. Gimana nih keluarnya? Oke. Jadi bagaimana? 400 tahun jadi budak, itu berapa generasi? 400 bagi umur manusia 80, berarti 5 generasi. Dia budak, kakeknya budak, bapaknya budak, kakeknya budak, kung tainya budak, kung tai-tainya budak. 5 generasi. 5 generasi budak. Itu cara berpikirnya budak. Kalau ada kuliah, mereka akan ambil jurusan perbudakan. Ya, nggak ada jurusan lain. Ada jurusan lain, mereka ambil jurusan budak. Jadi budak itu sudah autopilot. Ya, autopilot. Sama, ada saya ketemu juga ya. Suami istrinya dokter, anaknya jadi dokter. Saya tanya sama anaknya, kamu suka jadi dokter? Nggak mau, nggak. Terus kenapa jadi dokter? Papa mama saya dokter, saya disuruh jadi dokter. Jadi akhirnya dia jadi dokter. Ya, ini sama. Papa mama saya budak, engkong saya budak, engkong tai saya budak, engkong tai saya budak. Sulit 400 tahun bangsa budak. Makanya waktu Musa tulis kitab Kejadian, itu tulisan untuk bangsa Israel yang masih mentalnya budak. Makanya dipakai penggambaran, ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan, ya. Jadi ada 2 pohon. Ada makan buah pohon ini maka jatuh dalam dosa. Itu bukan pohon beneran, itu cuman figuratif, lambang dari iblis. Cuman jelasin ke bangsa budak ini gimana, maka ditulis pakai cara demikian. Ya. Mujizat Tuhan terjadi karena waktu Tuhan sudah genap. Tetapi mujizat itu tidak memberi dampak yang panjang atau lama. Kenapa? Karena hatinya nggak berubah. Hatinya nggak berubah jadi pasukan. Ya. That's why banyak orang ketika mengalami mujizat, gak lama kemudian dia tinggalin Tuhan. Sampai nanti kemudian dia dapat masalah lagi, dia cari Tuhan lagi untuk mujizat lagi. Kenapa? Mujizat itu adalah semeion, tanda yang membawa kita untuk percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita terus makin ikut jalan Dia. Jadi penutup, ya. Kalau itu masalah kita adalah gunung,
maka kita tahu kita yang harus berubah. Tapi kalau masalah kita itu adalah tembok Yeriko, atau seperti Naaman yang kena kusta, atau seperti wanita yang mencari damai, ya, maka kamu harus terus tekun, keliling, sampai engkau menemukan Yesus, sampai engkau menemukan Allah. Ya, di sini diperlukan ketekunan. Mengikut Yesus itu seperti perlombaan maraton. Ya, ini gak gampang. Hari ini kita masih semangat, tapi 5 tahun lagi apakah semangat seperti sekarang, atau tambah semangat, atau malah berkurang? Nah, ini kita mesti tekun. Ya, tekun dalam apa? Kita lihat ada beberapa ketekunan. 1, kita tekun di dalam berdoa. Ya, Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini mereka nunggu di ruang atas. Waktu Yesus sudah bangkit, mereka tunggu untuk Roh Kudus mau diberikan, dicurahkan. Tekun dengan sehati dalam doa. Kisah 2 ayat 42. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan. Tekun dalam pengajaran, tekun dalam berbagi, selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Nanti ada di ayat lain, mereka saling berbagi sehingga yang kaya nggak kaya banget, yang miskin nggak ada yang miskin, semua cukup gitu ya. Tekun dalam pengajaran, jangan bosen gitu ya. Kadang-kadang dengar sekali nggak cukup, dengar 2 kali. Saya pribadi dengar satu pengajaran kadang-kadang ya, itu diulang-ulang sampai 10 kali. Mungkin kalau dihitung hari ini, sampai kadang-kadang dia mau ngomong apa lagi, saya sudah tahu nih mau ngomong apa habis ini gitu ya. Tapi tekun dengar, karena apa? Kita cepat lupa. Saya punya masalah, yaitu saya jarang ngulang pengajaran. Tapi hari ini saya mulai mau ngulang ya. Jadi kalau ada yang bilang, saya sudah dengar, kamu perlu dengar ulang. Kamu perlu dengar lagi ya. Karena ada sesuatu pasti yang Allah mau sampaikan ya. Tekun ya dalam pengajaran. Kalau sudah hafal pun bisa dilakukan belum? Sudah lulus belum? Ya. Kemudian yang ketiga, tekun dalam menantikan saat suatu hari nanti kita dimuliakan ya. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Surga, langit baru, Yerusalem baru, saya nggak lihat. Orang bilang, Free, lu jualan yang nggak kelihatan. Betul, tapi suatu hari itu akan real, nyata. Dan itu yang saya tekun menantikannya. Ketika kita mengalami kesulitan, aniaya karena melakukan firman Tuhan, tetap tekun. Taruh pengharapan kita di kekekalan ya. Nantikan dengan tekun. Nah, nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Saya kasih bocoran yang sudah dekat ya. Ibrani 10 35 sampai 36. Tekun yang berikut, Ibrani 10 35 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, besar upahnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. To be honest, ada masa saya sudah hampir give up ya, to be honest. Tapi Allah itu tahu ya. Dia kirim hal-hal yang buat saya terhibur ya. Kadang-kadang kita berjuang sendiri saja sudah susah, kita mau ajak banyak orang lagi untuk ke sana. Kita lihat diri kita juga berjuang ini juga masih jatuh bangun, kadang-kadang belepotan gitu ya. Kita ajak orang lagi. Berat, bawa gandengannya ini banyak sekali. Tapi kalau saya nyerah, gimana? Gak bisa ya. Jadi tidak boleh. Gak boleh. Kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh
apa yang dijanjikan itu. Ya. Terakhir. Jadi kita perlu terus tekun, dan tekun. Tekun mengitari tembok, tekun merubah hidup kita, tekun berharap kepada Allah, tekun dalam doa, tekun dalam pengajaran, tekun dalam komunitas, tekun dalam terus berbuat kebaikan. Ya. Kadang-kadang tembok Yeriko-nya rubuh. Sometimes tubuhnya sembuh. Sometimes gunungnya nggak berubah. Apa yang sedang engkau alami sekarang? Apakah itu tembok Yeriko? Ataukah itu sungai Yordan? Ataukah itu gunung? Ya. Maka kalau itu gunung, ada doa yang terkenal ini ya. Berikan saya keberanian untuk merubah apa yang bisa saya rubah, kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa saya rubah. Jadi itu kalau tidak bisa berubah, rubah hati saya Tuhan, supaya saya bisa terima. Ya. Kemudian kasih saya hikmat untuk membedakannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. See you.